ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun di Zona Lembu. Kalau lo punya utang yang sifatnya utang produktif ke depan, 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan gitu ya, dan lo sadar lo punya dana darurat, lo simpen ada dana juga yang lo pegang, ditabung, gua saranin lo invest. Karena investasi itu membantu untuk kita melawan inflasi. Sekali lagi, investasi itu memang benar untuk melawan inflasi. Waktu dulu gue gak percaya gitu. Tetapi menemukan investasi yang tepat itu bukan hal yang mudah. Karena kita harus punya jam terbang, kita belajar dari sana dan sini, kita harus menentukan kita mau invest apa. Ada mau invest emas, ada mau invest deposito, kita mau invest reksadana, kita mau invest saham, kita mau invest misalnya di cucian mobil, kita mau invest di usaha makanan, kita mau invest di macam-macam banyak hal gitu. Tetapi perhatikan juga, selain kita berinvest, jangan hanya investasi itu ditaruh di satu tempat gitu. Buat teman-teman pemula yang nggak punya kenalan misalnya, nggak punya kenalan, terus kemudian abis itu mungkin ada yang ngerasa, aduh mas, ini uangnya sebenarnya uang panas, tapi saya juga mau belajar invest. Oke, taruh aja di tempat yang aman, resikonya kecil, taruh di reksadana pasar uang gitu. Masuknya di mana? Masuk di sekuritas. Buka salah satu sekuritas yang menyediakan reksadana pasar uang gitu. Wah, mau yang beresiko, naruh sebagian lagi. Ya, kita lakukan diversifikasi, jangan taruh investasi hanya di satu tempat. Wah, aku mau yang jangka panjang aja gitu. Yang jangka panjang, terus kemudian akhirnya buka saham. Pilih saham-saham yang suka memberikan dividen tapi untuk jangka panjang. Masukin dalam jumlah besar, kemudian dipupuk. Begitu setiap bulan dimasukin lagi uangnya, ya. Dan pilih saham-saham yang memang menghasilkan dividen dan bisa tumbuh gitu. Tapi pastikan jangan sampai seluruh uang kita ditaruh hanya di satu tempat itu, karena kita butuh uang cash juga kan, butuh uang yang mengalir. Nah, bisa juga tiba-tiba kalau memang ada duit lebih, tapi kita mau invest untuk melawan inflasi juga. Misalnya contoh, tiba-tiba mau niat untuk berkolaborasi sama teman-teman untuk membuka cucian gitu, cucian mobil. Nah, pastikan bahwa dana Anda jangan habis semuanya di situ. Diatur dengan baik supaya Anda megang uang cash. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak punya usaha, nggak punya ide usaha, teman-teman juga bisa mencoba website misalnya seperti Amarta dan website seperti Investri, di mana website itu adalah mempertemukan Anda sebagai pemodal untuk mendanai para wirausahawan gitu, atau perusahaan. Nah, di situ Anda dipertemukan. Nah, banyak banget hal-hal cara untuk kita bisa berinvestasi. Tapi penting banget untuk kita diingat bahwa investasi itu penting. Siapkan dananya, pastikan dulu ukur dana kita berapa berdasarkan kemampuan kita, baru kita berinvest. Milih kendaraannya gitu. Ya, milih kendaraannya untuk menuju ke depan, untuk menuju masa depan. Pilih kendaraannya. Banyak kendaraan investasi. Tapi di antara yang jangan sampai kita hanya milih satu aja gitu. Sehingga kita menghabiskan semuanya di situ, sehingga khawatirnya nilai kekurangannya adalah setiap investasi itu pasti ada resikonya. Setiap investasi itu ada resikonya.
Dan untuk memitigasi resiko tersebut, maka lakukanlah diversifikasi, pembagian ke kotak-kotak posnya gitu. Reksadana tuh banyak banget kalau kita bicara soal reksadana ya. Reksadana tuh banyak banget fund manajernya. Fund manager nanti kita akan bahas lagi terkait dengan fund manager, reksadana gitu ya. Apa bedanya? Saya nanti akan menganalogikan itu. Tapi reksadana sendiri itu fund manajernya banyak. Jadi kalau mau fokus di reksadana, dipecah-pecah uangnya untuk dimasukin di reksadana, sehingga nanti kalau misalnya ada yang nilainya turun, yang lain tetap naik gitu. Nah, itu akan membantu buat rekan-rekan. Sekali lagi, jangan lupa investasi. Oke? Baik teman-teman yang dengerin podcast gue, terima kasih untuk pagi ini. Semoga hal ini membantu. Nanti gue akan bahas terkait dengan reksadana sama saham, sedikit perbedaannya gimana ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Selamat tahun baru 2023.